Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya ngasih pengumuman bahwa grup STS ngadain lagi kelas swing pendek STS. Tanggal 18 Maret 2023 jam 8 malam sampai selesai, Mas Bro. Nah, di sini apa itu kelas swing pendek? Nah, Mas Bro akan dapetin ilmu tentang gimana kita cari stock pick saham yang fundamental bagus dan bisa buat swing dalam jangka pendek. Contohnya dari ini guys ya. Ini adalah sinyal tanggal 23 Februari Sugiono. Wah, namanya swingnya Sugiono, teman-teman. Di sini ada Bank Mandiri, Adro, dan United Tractor. Nah, kalau Mas Bro di sini tanggal 23 Februari, Mas Bro bisa cek aja satu-satu gimana pergerakan sahamnya di sampai hari ini. Nah, bagi teman-teman yang masih bingung, Mas Bro bisa lihat videonya di atas dulu. Nah, ini saya udah jelasin lengkap di situ. Nah, kalau berminat, Mas Bro bisa kontak saya aja di deskripsi untuk bertanya-tanya atau mendaftar. Karena kelas ini hanya untuk sekitaran 10 orang doang. Kalau misalnya udah nyukup kuota, kita akan close. Gak harus nunggu sampai tanggal 18. Oke, kita lanjut ke videonya, teman-teman. Oke Mas Bro, kita langsung aja bahas part 2. Yang pertama adalah BPTR ya. Nice. Ini kemarin Merapi erupsi guys ya. Di sini banyak debu ya. Pakai masker ya di daerah. Kalau teman-teman tinggal di wilayah Jogja dan sekitarnya. Oke, kita lihat di sini untuk BPTR juga mirip Omet, dia nembusin MA 20-nya guys ya. Kita lihat di sini. Kalau misalnya saham-saham seperti ini mulai naik ya, targetnya nutup gap ya. Ngimpi nggak kalau ke 218 lagi ya? Moga aja guys. Kita lihat ya. Nice, naiknya udah 5% kemarin. Kita lihat di sini untuk BPTR adalah perusahaan transportasi. IPO-nya 2018 di harga 100 dan sekarang harganya 110 dengan PBV 0,64. Profitnya naik, ya ekuitas naik. Artinya perusahaan ini bagus, harganya udah di bawah harga IPO, ya profitnya naik pula. Sebenarnya secara fundamental perusahaan seperti ini nih bagus. Mas Bro beli saham yang termasuk harganya murah teman-teman. Nah ini bisa masukin ke watchlist BPTR. File-nya juga lumayan gede, bid offer-nya tebel, jadi istilahnya kita masuk dalam jumlah besar itu juga bisa guys. Mungkin beli 500 atau 1000 lot nih masuk akal di BPTR. Kita lihat ya. BPTR. Aduh salah terus guys. Next ada si YP guys. Nah ini jomplang ya belinya. Si YP beli di 124 guys. Harga close ya. Mungkin dia beli harga close. AVG-nya 124. Dia 30.000 lot. Nah ini mungkin yang main adalah si YP nih guys. Kita lihat dari awal bulan. Ternyata ada Mamang Guyur ya. AVG 118. Dan ini aneh ya. Biasanya MG itu kalau udah cuan di atas 3% dia taking profit. Ternyata enggak teman-teman. MG masih nahan sahamnya. Berarti masih ada kemungkinan saham ini masih naik lagi. Karena MG belum taking profit dan YP malah masuk lagi. Nah ini sepertinya mau dibawa naik nih guys. Untuk targetnya berarti minimal banget ya ke 135 lah ya. Di garis SMA 50. Oke, bagi teman-teman ikut BPTR bisa ambil 124, 125, TP di 130 sampai 135. Kita perhatikan besok BPTR, semoga marketnya dukung. Oke, yang nomor 2 di part 2 adalah GGRM. Oke, udah lama kita nggak bahas saham rokok, ya kan? Dan Gudang Garam ini adalah saham rokok. Dan sebenarnya, Jarum sih ya. Kalau GGRM kayaknya fokus ngerokok ya. Kalau Jarum itu banyak sih bisnisnya dia. Nah, kita lihat valuasi dari GGRM saat ini, guys. GGRM itu di tahun-tahun lalu itu termasuk core stock atau stok utama ya, core stock atau defensive stock dulu ya, tahun sebelum pandemi ya. Karena memang GGRM itu dividennya gede, profitnya tebal gitu ya. Terus makanya dia dijual 2 kali atau 3 kali PBV. Cuman semenjak pandemi itu harga GGRM itu terus turun. Itu karena memang profitnya itu terus turun, makanya harga sahamnya turun di GGRM teman-teman. Apakah dia bisa balik ke 78 atau di atas 50.000? Apakah dia bisa balik ke situ? Kayaknya agak sulit ya, karena kalau GRM itu mau balik lagi ke 50 ribuan harganya, dia profitnya harus sekitar 7T ya. 7T. Ini sulit karena profit dari perusahaan rokok itu ketahannya dari cukai yang terus naik ya.
Jadi bebannya tuh gede. Jadi kalau ke 7T kayaknya udah sulit karena orang juga sekarang pada ngelinting ya. Tapi kalau ke angka 2T maybe masih bisa. Nah, kalau ke angka 2T berarti target GGRM ya maybe ke angka 30-an itu masih sangat mungkin guys kalau menurut saya guys. Nice, di sini untuk PBV-nya 0,89. Kenapa sekarang dijual murah ya? Karena memang industri rokok ini masa depannya agak suram guys. Tapi ini kita manfaatin momen aja. Kemungkinan kayaknya sih udah mulai membaik lah kinerja dari perusahaan rokok. Nice, kita copet aja kalau gitu ya. Dan sekarang udah mulai awal uptrend teman-teman ya. Kita lihat di sini. Ini guys, mungkin teman-teman investor itu pada nunggu dividennya guys. Kan dividen GGRM lumayan gede. Enak sih ngambilin 16.000 ya kemarin ya. Cuman pas di sini kita bengong aja nggak ngambil. Saya juga nggak ngambil sih GGRM guys. Nah, coba aja besok ya guys. Nah, kalau menurut saya sih guys, kalau nanti GGRM nih bagi dividen, dia mungkin aja akan ke arah gapnya guys di sini guys. Ya tarik ke 30.000 lah, semoga lah untuk si GGRM. Oke, kita lihat. Nah, ini asingnya pada beli guys. NIBKAK nih, AVK-nya juga 25 ribuan dan dia masih ngehold. Kita lihat Jumat kemarin juga nih guys. Asingnya beli nih. AKBK ini beli terus di GGRM-nya. I don't know why. Kenapa? Apakah mereka suka ngerokok ya? Nggak tahu ya. Lucu aja sih GGRM itu. Profitnya turun tapi asingnya naik ngehakak terus ya. Tapi hati-hati jebakan, kita copet aja. Bagi teman mau ikut GGRM bisa ambil aja di 26175 atau 26200. Ini juga mereka mungkin AKBK ini mau keluar juga belum bisa karena bidnya kecil, dia masih bisa dinaikin lagi. Untuk targetnya maybe ke ATH-nya di sini guys, yaitu di 27275. Nah, mungkin di sini guys target dari GGRM. Kalau tembus maybe bisa sampai ke 29.000, di sini ada gap guys. Ini guys, nah ada gap kecil dulu di sekitar 28.500 sampai 29.000 itu target dari GGRM kalau dia nembusin 27275. Oke, yang nomor 3 adalah SDPC. Millennium Pharmacom International. Nah, ini saham yang pertama kali nyentuh MA 200-nya ya, setelah naik di akhir 2022 kemarin. Sebenarnya SDPC ini saya twist terus, saya sering copet sih SDPC guys. Di sini guys. Sering banget saya keluar masuk SDPC. Waktu di sini nih. Nah, kayak gini waktu di sini nih. Ini sering banget belok saya do atas. Ini enak banget dicopet ini guys. Nah, tapi setelah dia melonjak naik, ya udah, saya udah nggak ngikutin lagi guys. Oke, di sini udah mulai masuk MA 200. Semoga mantul, kita lihat. Biasanya mantul ya kalau sebuah perusahaan saham yang udah naik tinggi terus dia nyentuh MA 200, biasanya ada pantulan dulu ya. Kita manfaatin itu guys. Oke, di sini asingnya nggak ada. Nah, di sini ada DR dan MG nih masuk guys. MG lucu banget masuk saham dengan val kecil ya. Nah, SDPC fundamentalnya sebenarnya ini bagus ya, fundamental SDPC. Dia adalah perusahaan laboratorium guys. Jualan apa ya? Ya, farmasi lah seperti itu. Obat-obatan dan alat-alat kesehatan juga sih. Tapi saya nggak jelas ini apa gitu ya. Saya nggak ngedalemi guys, karena memang ya cuma copet doang gitu. Nggak mau invest di sini. Nah, kita lihat profitnya juga naik lumayan tinggi, makanya sahamnya itu naik tinggi. Dan di sini ada MG yang mulai masuk bisa dicicil ini. Kalau menurut saya sih ini bisa mantul ke MA 20-nya lagi. Mungkin di sini guys targetnya. Nah, wow, 240 teman-teman ya. Moga aja ya bisa sampai ke situ lagi. Bagi teman mau ikut SDPC bareng si MG ya, kalau kita lihat dari lama pasti juga sangkut terbanyak nih. Rata-rata sangkut di AVG 250 240. Nah, mungkin aja akan jemputin juga ke situ ya. Oke, bagi teman mau ikut SDPC bisa ambil di 204 ya, 206 untuk TP pertama. Maybe targetnya adalah ke 216 sampai 226. Di sini dulu guys. Kalau misalnya jebol baru ke angka 240. Oke, begitu sama istri kita. Jangan lupa untuk klik dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya.